After long of studying, you may have reached a point in your medical journey where you feel bored, exhausted, or even stuck. Then this, my friends, is an opportunity you shouldn't miss. PPDSG can get you where you want to be in your medical career. Germany offers high quality medical education for doctors. You will get paid during residency, and it allows good work life balance. ODS provides you information about Germany and assistance with preparation of important documents, visa application, language courses, and housing, transportation from the airport to your new residence in Germany, residence permit application in Germany, entering medical language exam course, entering equivalence exam courses and applying for other required exams, obtaining a permanent medical registration, job application and interviews in multiple hospitals, adapting to your new life in Germany, and most importantly, we will guide you throughout this exciting process from the beginning and during the specialist training. PPDSG provides excellent service and expertise. Are you ready to experience a new chapter in your life with PPDSG in Germany? Visit us at www.ppds-germany.com or email us for further details. Ujung-ujungnya jualan. Hello, doctors. We are PPDSG Germany, your gateway to a brighter future. PPDSG was established by multiple physicians who experienced training in Germany. They worked hard and invented PPDSG with one-door service, ODS, which will assist you in entering residency training in Germany. After years long of studying, you may have reached a point in your medical journey where you feel bored, exhausted, or even stuck. Then this, my friends, is an opportunity you shouldn't miss. PPDSG can get you where you want to be in your medical career. Germany offers high-quality medical education for doctors. You will get paid during residency, and it allows good work-life balance. ODS provides you information about Germany and assistance with preparation of important documents, visa application, language courses, and housing, transportation from the airport to your new residence in Germany, residence permit application in Germany, entering medical language exam course, entering equivalence exam courses and applying for other required exams, obtaining a permanent medical registration, job application and interviews in multiple hospitals, adapting to your new life in Germany, and most importantly, we will guide you throughout this exciting process from the beginning and during the specialist training. PPDSG provides excellent service and expertise. Are you ready to experience a new chapter in your life with PPDSG in Germany? Visit us at www.ppds-germany.com or email us for further. Hello, doctors. We are PPDS Germany, your gateway to a brighter future. PPDSG was established by multiple physicians who experienced training in Germany. They worked hard and invented PPDSG with one-door service, ODS, which will assist you in entering residency training in Germany. After years long of studying, you may have reached a point in your medical journey where you feel bored, exhausted, or even stuck. Then this, my friends, is an opportunity you shouldn't miss. PPDSG can get you where you want to be in your medical career. Germany offers high-quality medical education for doctors. You will get paid during residency, and it allows good work-life balance. ODS provides you information about Germany and assistance with preparation of important documents, visa application, language courses, and housing, transportation from the airport to your new residence in Germany, residence permit application in Germany, entering medical language exam course, entering equivalence exam courses and applying for other required exams, obtaining a permanent medical registration, job application and interviews in multiple hospitals, adapting to your new life in Germany, and most importantly, we will guide you throughout this exciting process from the beginning and during the specialist training. PPDSG provides excellent service and expertise. Are you ready to experience a new chapter in your life with PPDSG in Germany? Visit us at www.ppds-germany.com or email us for details.
Oke, baik. Selamat malam para dokter semua. Selamat datang kembali di live webinar PPDS Germany pada malam hari ini. Senang sekali rasanya saya bisa menyapa para dokter semua yang datang atau hadir dari seluruh Nusantara. Dan mohon izin mungkin kita masih menunggu beberapa rekan atau dokter yang lain. Kalau di registrasi kurang lebih sekitar 40 lebih ya, 45 peserta. Mungkin kita coba sekitar 2 menit lagi sambil saya ingin menyapa para dokter sekalian. Mohon izin mungkin kita bisa saling kenal, saling sapa dulu. Boleh bantu ketik di kolom chat kita pada malam hari ini. Mungkin saya ingin menyapa para dokter semua hadir dari kota mana saja. Nah, mungkin boleh kita kenalan ya para dokter sekalian. Mungkin panggilannya dengan dokter siapa dan malam hari ini hadir dari kota mana. Dan ini sudah hadir nih beberapa, ada dokter untuk para peserta ini luar biasa banyak sekali pada malam hari ini. Welcome semuanya. Mungkin biar kita lebih kenal dan lebih hangat, nanti kami mohonkan juga untuk bisa on kamera juga. Jadi biar kita saling kenal, mungkin bisa on kamera, mungkin videonya bisa dinyalakan terlebih dahulu. Mungkin nanti ketika sambil berjalan boleh di-off-kan kembali. Tapi mungkin di awal-awal ini rasanya saya sebagai moderator pada malam hari ini mungkin kepingin menyapa atau mungkin mengenal para dokter sekalian. Sambil mohon izin kita bisa saling kenal di kolom chat, bisa dituliskan namanya dan hadir dari kota mana para dokter sekalian. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin sudah ada yang mulai ketik nih di kolom chat. Baik, saya coba cek pesertanya dahulu. Ini sepertinya sudah hadir semua dan kita akan segera mulai saja live webinar kita pada malam hari ini. Tapi saya izin cek sound dulu apakah suara saya pada malam hari ini terdengar dengan jelas para dokter sekalian. Oke, sip ya. Ini sudah kelihatan terdengar ya, suara saya terdengar dengan jelas ya. Oke, salam kenal Dokter Aron, salam kenal Dokter Arif, dan juga dokter-dokter yang lain mungkin bisa sambil sambung menyambung. Oke, Dokter Oka dari Bandung, salam kenal juga ya. Ini luar biasa nih, sepertinya malam hari ini seluruh kota nih, mewakili seluruh kota di Nusantara hadir semuanya. Baik. Salam kenal juga Dokter Rizkia dari Bogor. Oke, baik, para dokter sekalian, kita mulai saja live webinar kita pada malam hari ini. Saya ucapkan selamat malam, selamat datang di live webinar, the first live webinar yang kita adakan di tahun 2024 ini, yaitu di bulan Maret ya. Seperti biasanya di setiap bulan memang kita rutin mengadakan live webinar yang diselenggarakan oleh PPDS Germany, tentunya dengan tema-tema yang kekinian ataupun dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa kompeten dan sangat luar biasa berbagi share atau pengalamannya bagaimana bisa sampai mewujudkan impiannya, yaitu menjadi dokter spesialis di Jerman. Tentunya adalah impian kita semua. Baik, selamat datang. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Pada kesempatan malam hari ini, izinkan saya menyapa para founder PPDS Germany pada malam hari ini yang sudah hadir. Ada Dr. Yanwar Zulkarnain. Selamat malam Dr. Yanwar. Kemudian ada Dr. Yosef Prastandi. Selamat malam Dr. Yosef. Kemudian Dr. Sandi Wijaya. Selamat malam Dr. Sandi. Dan juga yang ditunggu-tunggu tentunya narasumber kita yang sudah kita nantikan, yaitu Dr. Lola Fedora. Selamat malam Dr. Lola. Bisa. Selamat malam. Oke, selamat malam. Luar biasa pada malam hari ini. Bagaimana kabarnya Dr. Lola pada malam hari ini? Oh, baik. Kalau di Jerman sih masih siang ya.
Oke, betul. Malam hari ini di Jakarta ya tentunya ya dan di Indonesia. Tapi kalau di Jerman ini masih siang ya dok ya. Oke, baik, siap. Nanti kita mungkin sudah tidak sabar menunggu bagaimana nanti sharing ya tentunya dari Dokter Lola untuk kita semua. Salam kenal juga para dokter yang masih ketik di kolom chat, tentunya luar biasa. Saya sangat appreciate sekali dengan para dokter, antusiasnya sangat luar biasa. Baik, untuk rundown acara pada malam hari ini tentunya live webinar kita yang sangat luar biasa akan kita buka tentunya dengan doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan live webinar kita pada malam hari ini tentunya akan memberikan dampak manfaat yang sangat luar biasa dan tentunya ini bisa memberikan banyak pencerahan untuk para dokter di tanah air dan mudah-mudahan kita mendapatkan banyak share pengalaman tentunya dari para founder PPDSG dan juga dari narasumber kita yang sangat luar biasa yaitu Dr. Lola Fedora. Baik, sebelum kita mulai sesi live webinar pada malam hari ini, mari sama-sama kita membacakan doa tentunya menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih sekali para dokter sekalian, sudah kita buka dengan doa dan sebelum kita mulai ke acara, mohon izin sekali saya ingin mengambil dokumentasi di awal, the first dokumentasi, jadi minta kesediaannya para dokter sekalian untuk bisa menyalakan dulu kameranya sebentar saja. Kita akan foto bersama, mungkin tim saya ada Mas Aan, mungkin bisa prepare ya untuk ngambil foto Ya, dokumentasi. siap. Sudah Siap, Pak siap? Islah. Oke, baik. Oke, baik. Para dokter sekalian, mungkin kita bisa open kamera dulu sebentar ya. Oke, silakan Mas An, bisa diambil tag beberapa Iya, gambar. baik. Saya hitung mundur dari 3 ya. Oke, di slide 1, 3, 2, 1. Yang nyari susah, yang nyari hilang terus. Iya, baik. Terima kasih. Terus lanjut di slide kedua. Saya hitung mundur. 3, 2, 1. Tuh, kan? Baik. Terima kasih dokter semuanya. Oke, baik. Terima kasih Mas An. Dan para dokter sekalian, di pemaparan pertama ini kita akan sama-sama mendengarkan. Tentunya ini adalah pemaparan dari BPDS Germany yang akan disampaikan malam hari ini oleh founder kita yaitu Dr. Yosef Krastandi. Mungkin Dr. Yosef mungkin bisa preparing dulu untuk share screen. Jika ada kendala mungkin saya bisa bantu. Dan pada malam hari ini nanti kami berikan banyak kesempatan untuk para dokter untuk bisa sharing atau bertanya ya. Jadi pada saat sesinya berlangsung itu sudah boleh chat pertanyaan-pertanyaan ya. Baik, karena sudah tampil slide-nya kami persilakan Dr. Yosef. Ya, sebentar, Pak. Ya, terima kasih. Bisa dengar suara saya, Pak? Semua? Aman dok, siap. Aman ya. Iya. Terima kasih atas waktunya, Pak Islah. Nama saya Dr. Yosef. Saya internis. Sekarang saya sedang bekerja di Jerman. Saya ingin sedikit memperkenalkan tentang PPDS. Boleh dilihat di YouTube juga ini ada, di website kami juga ada. Ini kebetulan kita dari kumpulan dari spesialis yang lebih dari 10 tahun berpengalaman. Kolega saya, Dr. Yanwar, dia boleh dibilang ketua kami, pemimpin kami. Dr. Sandi, Dr. Nia, dan Dr. Yakob juga. So, kita mulai PPDS Jerman. Seperti kita lihat, kita udah lebih dari 10 tahun berpengalaman bekerja di Jerman. Jadi kita udah lebih lumayan untuk berpengalaman sebagai dokter spesialis di Jerman. Visi misi kami seperti lihat di slide berikut ini, kita sebagai orang Indonesia tentu saja ingin memiliki dokter-dokter spesialis yang berstandar internasional, memiliki finansial yang cukup dan mandiri,
dan kita ingin memiliki pelayanan yang baik untuk bangsa Indonesia juga atau bangsa luar. Misi kita demi mempermudahkan semuanya ini, kita dengan prinsip one doorstep kita berusaha menjembatani para kolega-kolega semua yang dari Indonesia dari awal hingga kolega-kolega semua memastikan tempat pendidikan di Jerman. Ini sedikit peta Jerman biar ada gambaran kenapa pilih di Jerman. Seperti kita ketahui di Jerman meskipun negara besar, dia masih membutuhkan banyak tenaga dokter, terutama dokter spesialis. Dari finansial, ya kita akan mendapatkan gaji yang cukup. Sistem sosial atau sistem kesehatan yang ada di Jerman sangat baik dengan penunjang-penunjangnya semua. Yang kita jalankan semua di sini berdasarkan evidence based dan studi-studi yang terbaru. Kemudian ini keuntungan keuntungan kita dalam menjalani program spesialisasi di Jerman. Pendidikan semua tempat rumah sakit dapat mendidik kita untuk menjalani dokter spesialis. Pendapatannya juga cukup. Menurut saya sih cukup dengan batas-batas umur yang tidak ada batas umur, cuti per tahun 30 tahun ini saya kalau jelaskan satu persatu ini banyak sekali. Kita bisa lihat di sini ya, di samping keuntungan tentu saja ada pengorbanan, ada bukan kekurangan ya, ada kesusahan ya, seperti misalnya bahasa, adaptasi budaya, itu salah satunya. Tapi kita bisa lihat di sini semua keuntungannya cukup menarik menurut saya. Ya, semua itu kita tidak bisa dapatkan begitu saja, karena semua itu butuh pengorbanan, butuh tenaga, waktu, dan semua. Di sini ada Stairway to Germany, mulai dari pendidikan yang harus kita jalanin di Indonesia, pendidikan bahasa, mulai dari apply, mulai dari ada tes-tes lainnya untuk adaptasi, untuk persamaan, sehingga akhirnya kita menjadi dokter yang terakreditasi atau teraprobasi untuk dapat bekerja di Jerman. Ini hierarki klinik di dalam klinik, misalnya saya ambil contoh bagian chirurgi atau neurologi, di sana merupakan satu bagian dari rumah sakit, bagian disebut dipimpin oleh seorang chef arts yang bertugas untuk membawahi bagian ini, dan lainnya di bawahnya ada Oberarzt, Leitende Oberarzt, Facharzt atau spesialis, asisten, dan koas. Dan di sini kita bisa lihat perbandingan gajinya juga ya cukup memadai. Ini adalah sekilas tentang Weiterbildung, karena saya dari Innere, saya presentasikan tentang Weiterbildung atau pendidikan spesialis di Jerman. Kita bisa mendapatkan full pendidikan dokter spesialis selama 5 tahun, atau kita opsional ada yang Weiterbildung lagi yang kita bisa dapatkan dengan setelah Facharzt Innere, kita bisa 3 tahun di gastro, di kardio, atau di mana kita bisa inginkan. Ini mungkin udah agak sedikit-sedikit berubah, tapi kurang lebih ada gambaran untuk kita semua, mulai dari asisten arts, Facharzt atau dokter spesialis, Oberarzt, sama Leitende Oberarzt pemimpinnya, yang setiap tahun itu mereka akan naik sedikit demi sedikit, dan kita bisa lihat berikutnya ya, challenge-nya semua itu ya, kita seperti yang saya bilang tadi, kita tidak bisa
raih semudah itu, harus ada pengorbanan yang kita harus korbankan. Seperti dilihat bahasa yang sulit dibanding bahasa lain, bahasa Inggris, karena kita harus berkomunikasi dengan pasien menggunakan bahasa Inggris kebanyakan, udah hampir semua bahasa standar yang cukup tinggi untuk pekerjaan ini. 2 tahun pertama mungkin merupakan masa-masa yang sulit. Anda harus beradaptasi dengan sistem yang ada, dengan kultur yang ada. Dan ya, bagaimana kita dapat membantu. Ya, PPDS ini kita akan berusaha membantu mulai dari informasi keberangkatan, persiapan berkas, informasi visa yang aktual, yang terbaru, karena persyaratan-persyaratan yang ada itu setiap waktu kemungkinan berubah dengan cepat. Mulai dari transportasi di Jerman sampai akhirnya Anda tiba di Jerman. Seperti ini saya lihat informasi-informasi sekolah bahasa dan informasi untuk ujian persamaan. Ya, ini salah satu contohnya membantu mempersiapkan lamaran kerja, bewerbung atau tips-tips untuk wawancara, apa yang diperlukan, apa yang kita persiapkan, dan kita akan memperkenalkan bagaimana kehidupan di Jerman, sekilas tentang awal adaptasi, mulai dari datang, bersosialisasi. Dan ya, terakhir dari foto-foto dari rekan saya, Dr. Yanuar juga yang sekarang ada di Singapura, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Islah. Oke, baik. Terima kasih Dokter Yosef sudah memaparkan yaitu profil dari PPDS Germany. Jadi dari pemaparan Dokter Yosef ini tampaknya dokter-dokter tanah air ini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mohon izin kita save dulu ya. Nanti setelah pemaparan dari narasumber kita, nanti sebanyak-banyaknya kita akan berikan kesempatan para dokter sekalian untuk bisa discuss. Baik, para dokter sekalian, pada malam hari ini kita langsung saja menyimak pemaparan dari narasumber kita, yaitu Dr. Lola Fedora. Saya izin share dulu. Apakah sudah tayang untuk slide presentasinya? Sudah kelihatan ya, Dok ya? Iya Pak, sudah. Oke, baik, siap. Suara saya cukup jelas ya. Baik, siap Dok. Baik, para dokter sekalian, pada tema kita pada live webinar kali ini yaitu sangat menarik sekali, yang mana mungkin ini adalah salah satu yang jadi daya tarik para dokter sekalian kepingin lebih tahu banyak hal ya tentang Prasen Prüfung ini, yaitu bagaimana kita ujian bahasa kedokteran untuk syarat bekerja sebagai seorang dokter di Jerman. Telah hadir di tengah-tengah kita, welcome sekali lagi untuk Dr. Lola Fedora. Terima kasih banyak sudah mau hadir di live webinar kita pada malam hari ini. Beliau ini adalah seorang dokter yang sangat luar biasa ya, sangat berpengalaman sekali. Tentunya beliau nanti akan bercerita kembali tentang profil Dr. Lola ini seperti apa, dan ternyata beliau juga aktif juga bikin mini blog tulisan, dan tentunya kita tahu beliau juga dari hasil karya beliau ya di akun Instagramnya yaitu @dokter_di_Jerman. Baik, tanpa panjang lebar lagi mungkin saya beri kesempatan untuk Dr. Lola untuk bisa memulai sesi sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Islah. Selamat malam teman-teman semua yang lagi di Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang udah diberikan PPDS Germany untuk aku bisa sharing pengalaman aku di Jerman, sekaligus
tema yang satu ini menurut aku cukup penting karena karena tema ini atau ujian ini merupakan salah satu langkah pertama, salah satu ujian pertama yang harus kita lulus sebelum kita melangkah selanjutnya ke ujian aprobasi dan tentunya bekerja sebagai dokter di Jerman. Kalau untuk perkenalan, aku sendiri masih residensi, belum lulus jadi Faharts. Belum seperti dokter-dokter senior yang lainnya dari PPDS Germany. Aku sendiri tahun keempat residensi kulit, dermatologi, venerologi, dan alergologi. Jadi kalau di Jerman alergologi itu salah satu bagian yang dipegang kulit. Terus kalau untuk ke Jerman sendiri, aku udah dari 2017 udah datang ke Jerman. Prosesnya sama kayak teman-teman yang bakal nanti kalian lakuin di sini dari yang ujian Versprachenprüfung, terus begitu lulus aku belajar untuk ujian aprobasi atau ujian Kenntnisprüfung, lalu setelah lulus mulai cari-cari stelle ke departemen atau residensi yang kita mau. Ya, tanpa lama-lama lagi, kayaknya aku mulai aja ya dengan slide presentasi aku. Dibantu ya Pak Islah. Siap, Dok. Oke. Ini sebentar. Saya share lagi. Oke, sudah kelihatan ya, Dok ya? Ya, udah. Makasih, Pak. Ya. Oke, lanjut aja, Pak. Langsung ke slide pertama. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang ujiannya, aku mau cerita sedikit. Kalau ujian bahasa medis ini sebenarnya itu baru dikeluarkan oleh pemerintah Jerman sendiri itu tahun 2014. Mungkin kalau teman-teman kebetulan punya kenalan dokter-dokter senior yang mungkin udah lama di Jerman, bisa aja dokter dulu bilang belum ada ujian seperti itu. Tapi sejak tahun 2014, ujian ini merupakan ujian wajib yang harus kita lakukan bagi teman-teman dari Indonesia yang mau bekerja di Jerman. Supaya pemerintah Jerman ini tahu kualitas bahasa kita juga. Apabila teman-teman kalau misalnya lulusan bahasa Jerman, lulusan Universitas Jerman, atau mungkin bersekolah di Jerman, atau bersekolah di sekolah yang menggunakan bahasa Jerman, itu nggak perlu melakukan ujian ini, tapi kebanyakan tentunya teman-teman dari Indonesia harus melakukan ujian ini. Syarat untuk melakukan ujian ini, teman-teman harus mempunyai sertifikat bahasa Jerman minimal B2. Next. Terus kalau untuk pendaftaran dari ujian ini, itu merupakan peraturan dari masing-masing Bundesland. Jadi banyak aku terima misalnya di DM, Dok, syarat ujian Versprachenprüfung dari Bundesland ini gimana? Dari ini gimana? Atau umumnya gimana? Itu biasanya aku lumayan mengembalikan lagi kepada yang bertanya, kalian mau ujian di Bundesland apa? Soalnya Jerman sendiri terdiri dari 16 negara bagian, yang masing-masing negara bagiannya itu punya peraturan ujian dan persyaratan dokumen masing-masing juga. Jadi sebelum kalian menentukan di mana kalian mau ujian, kalian harus buka sendiri website, tinggal ketik aja sebenarnya di Google, Versprachenprüfung Berlin. Versprachenprüfung misalnya Bremen, atau mungkin dari kota lain kayak gitu. Karena bisa aja teman kita yang ujian Versprachenprüfung di Berlin kirim dokumen itu bisa beda dengan teman mungkin yang bakal ujian di Bundesland Bayern misalnya. Jadi mesti spesifik untuk dalam mengirim dokumennya itu sendiri. Ini aku ambil contoh misalnya persyaratan dari Bundesland Berlin. Biasanya untuk mendaftar ujian ini kita mengirimkan dokumen kita itu
ke Landesamt. Landesamt itu seperti kayak ya istilahnya mungkin kalau di Indonesia Kementerian Kesehatan seperti itu. Mereka yang akan menerima dokumen kita, memeriksa dan sebagai orang pertama yang mengkoreksi ataupun sebagai tempat kita bertanya apakah ada yang kurang atau enggak dari dokumen kita. Terus aku ini benar-benar ngambil dari websitenya sendiri. Persyaratan yang diminta oleh Landesamt Berlin itu adalah formulir yang bisa kita download dan kita isi sendiri. Kemudian dia meminta dari paspor kita atau mungkin kartu tanda pengenal kita. Lalu kemudian bukti pendaftaran dari Lageso itu sendiri. Jadi maksudnya kalau dokumen kita udah dikirim, nanti kita akan mendapatkan seperti Angang Bestätigung atau pernyataan bahwa kita yang dari Indonesia memang perlu melakukan ujian Versprachenprüfung ini. Next, Pak Islan. Lalu kemudian yang seperti aku bilang sebelumnya, Jerman sendiri mempunyai 16 negara bagian. Jadi masing-masing negara bagian itu sendiri punya biaya masing-masing untuk melakukan ujian tersebut yang harus kita bayar sebelum kita melakukan ujian. Dan buktinya juga nanti bukti bayarnya itu kita akan kirim juga ke Landesamt. Next. Dari ujian Versprachenprüfung ini kita harus melakukan 3 bagian ujian. Yang pertama itu anamnesa pasien, lalu kita harus dokumentasikan hasil anamnesa kita, atau bisa juga dalam bentuk surat untuk pasien. Dan yang terakhir kita harus presentasikan pasien kita kepada penguji kita. Terus ada juga beberapa Bundesland yang punya bagian keempat. Bagian keempat itu bisa seperti misalnya ujian bahasa medis dan bahasa Jerman, kayak gitu. Jadi kayak biasanya bahasa medisnya apa, tapi kalau kita bilang ke pasien itu bahasa sehari-harinya apa. Itu aku juga ngelakuin di Brandenburg. Tapi mungkin kalau di Bundesland lain, misalnya Rheinland-Pfalz yang aku pernah dengar, itu bagian keempatnya ujiannya tuh dikasih kertas, terus kayak kita harus isi kayak beberapa jawaban, misalnya tentang gimana kita menjelaskan tentang MRT, atau juga gimana caranya kita menjelaskan tentang suatu pemeriksaan seperti itu. Jadi masing-masing Bundesland punya bagian-bagian ujiannya itu sendiri. Next, Pak. Kita mulai yang pertama dulu ya. Jadi pada saat kita masuk mau ujian itu, pengalaman aku sendiri itu aku ada 2 penguji. Satu pengujinya itu dia berperan sebagai pasien, tapi bisa juga ada penguji dan plus orang mungkin atau probandus yang dianggap sebagai pasien. Kebetulan pada saat aku pengujinya juga pasiennya juga. Untuk anamnesa sebenarnya mungkin sama apa yang kita lakukan di Indonesia juga, tanya jawab antara dokter dan pasien seperti kayak ya apa keluhannya, kenapa Anda datang ke sini, kayak gitu. Jadi kita bahas masing-masing dari pertanyaan yang biasanya wajib kita tanyakan pada saat ujian Versprachenprüfung. Next. Nah, untuk ujian Versprachenprüfung ini biasanya itu udah terstruktur. Kalau misalnya teman-teman kayak baca dari pengalaman-pengalaman mungkin teman-teman yang ujian dari Facebook atau mungkin sharing dari teman-teman lainnya. Jadi misalnya dari pertama kita memperkenalkan diri kita, lalu kita mungkin bertanya kepada pasien kita siapa namanya, tanggal lahir,
terus mungkin nomor yang bisa dihubungi, terus mungkin kalau di Jerman itu sistem di sini cukup bagus, jadi biasanya untuk yang ke rumah sakit itu ada yang mungkin langsung, seperti kalau kita lagi ke emergency, ICU itu kan langsung, tapi biasanya kalau misalnya dia bukan kasus emergency, pasien tersebut perlu adanya Einweisung dari dokter keluarga atau Hausarzt untuk dia bisa datang ke rumah sakit. Surat rujukan Einweisung itu, kalau mungkin Indonesianya. Terus, baiklah. Terus biasanya kalau misalnya di surat rujukan itu kita bisa tanya sama pasiennya kenapa datang ke sini, apa keluhannya. Terus lanjut. Ini yang seperti aku bilang bisa tertulis di Einweisung-nya, di surat rujukannya, atau kita bisa bertanya langsung kepada pasiennya sendiri. Lanjut. Lalu kemudian setelah kita bertanya tentang pribadi pasien dari nama, kontak personal, terus juga keluhannya, kita bisa lanjut ke penyakit-penyakit yang terdahulunya kayak gitu. Apakah dia punya misalnya hipertensi, riwayat hipertensi, atau mungkin diabetes. Terus apakah riwayat ini kita mulai harus gali lagi, apakah ini yang pertama kalinya dia punya keluhan tersebut atau mungkin sudah sering. Terus apakah keluhan ini munculnya terus spontan atau mungkin timbul hilang. Dan terus mungkin juga kita tanya apakah dulu waktu kecil pernah juga punya penyakit ini, terus gimana, apakah terus dia punya bersangkutan dengan makanan dia, atau ada nggak keluhannya tuh dengan bergantung pada berat badannya, apakah menurun atau meningkat karena keluhan tersebut gitu. Jadi kayak lebih menggali lagi tentang keluhannya. Lanjut. Lalu kemudian alergi ini juga penting, termasuk dalam yang kita tanyakan pada saat ujian, karena di sini kan semua didokumentasikan apakah dia punya alergi obat atau mungkin makanan. Terus kalau misalnya iya, kita harus lebih tanya lagi seperti apa alergi yang dia punya, apakah muncul keluhan di kulit atau mungkin keluhan di pernafasan. Nanti kita semua juga dokumentasikan. Jadi selama kita bertanya sama pasien itu jangan lupa sambil tulis juga kayak gitu di kertas kita sendiri. Terus kemudian kayak obat-obatan apa yang dia minum saat ini. Terus lalu kemudian kayak di sini juga lumayan sering didokumentasikan yaitu pertanyaan tentang Noxen. Noxen itu terdiri dari riwayat merokok dan riwayat alkohol dari pasien kita. Lalu kemudian misalnya kalau dia minum alkohol, kita juga harus dokumentasikan apa jenis alkoholnya, bir atau wine misalnya. Karena di sini jujur orang Jerman untuk alkohol itu lumayan sering dikonsumsi gitu. Lanjut. Nah, ini kayak salah satu juga yang aku juga baru belajar di Jerman. Jadi kalau misalnya kita jadi dokter di sini, kita harus tahu pasien ini tuh tinggal di mana gitu. Apakah dia tinggal sendiri, apakah dia ada keluarga yang mungkin bisa membantu dia, kayak gitu. Karena kita nanti pada saat kita bekerja, kita juga ngurusin sampai kita tahu dia pulangnya tuh kemana, apakah pulang ke rumah dia sendiri, atau mungkin orang-orang tua yang nggak punya keluarga yang bisa membantu, bisa juga dia ditaruh di tempat kayak tempat rawat gitu, khusus untuk orang tua. Ya, terus apakah dia menikah atau tidak gitu, atau punya anak, pekerjaan saat ini gitu, karena mungkin beberapa pekerjaan itu juga bersangkutan dengan keluhan penyakitnya gitu. Seperti misalnya kalau aku di dermatologi tentang kulit, biasa kalau untuk
pekerjaan-pekerjaan seperti kita dari bidang-bidang kesehatan atau mungkin yang lain kan suka bermasalah tentang kulit, mungkin eksem di tangan karena kita sering kontak dengan desinfection kayak gitu kan. Jadi itu juga perlu didokumentasikan. Lanjut. Terus kemudian ini kayak riwayat di keluarga. Kayak misalnya apakah di keluarga punya riwayat penyakit-penyakit turunan kayak diabetes, penyakit koroner, asma, darah tinggi kayak gitu. Malignitide seperti kayak cancer, itu semua didokumentasikan di riwayat keluarga. Lanjut. Terus kemudian ini kayak keluhan tambahan kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia mungkin datangnya dengan sakit di perut kayak gitu. Terus kita gali lagi apakah dia punya keluhan tambahan atau enggak. Mungkin dari berat badannya yang naik atau turun, atau mungkin nafsu makan yang jadi berkurang, atau mungkin untuk kita menggali riwayat diabetes gimanakah, apakah dia jadi lebih sering minum atau lebih sering buang air kecil. Nah, itu termasuk di vegetatif anamnesa namanya. Lanjut. Nah, ini yang aku bilang, setelah kita selesai mendokumentasikan anamnesa kita di catatan kita sendiri, setelah itu kita masuk ke bagian 2 ujian, yaitu dokumentasi. Nah, di sini aku mau ambil contoh dari 2 negara bagian di Jerman yang melakukan Versprachenprüfung. Yang pertama itu negara bagian dari Nordrhein-Westfalen. Itu contohnya kayak Köln, Düsseldorf, Bonn. Itu mereka punya, atau Münster, mungkin teman-teman pernah dengar, itu mereka punya kayak kertas sendiri gitu, kertas Bogen sendiri. Jadi teman-teman di situ tinggal isi di Bogen itu gitu, yang sebelah kiri ya. Kalau misalnya itu jadi kayak data pasiennya, alergi, terus gimana sosial anamnesa, riwayat keluarga, itu semua teman-teman tulis dengan gramatik yang benar. Walaupun misalnya punkte itu maksudnya kayak kalimat gitu, usahakan benar-benar gramatiknya itu yang benar, dengan niveau C1 ya, karena kita untuk ujian Versprachenprüfung ini niveau bahasa kita itu harus C1. Terus kalau misalnya pengalaman aku sendiri, aku dulu ujian Versprachenprüfung di Brandenburg, kita nggak tulis anamnesa kita di Bogen seperti yang di sebelah kiri, tapi kita harus membuat surat pasien, seakan-akan pasien yang udah kita anamnesa akan kita rawat, dan nanti dia akan pulang dengan surat yang kita buat. Jadi kalau di Jerman itu salah satu tugas dokter yaitu membuat surat pulang ini gitu. Jadi setiap pasien di sini ya, setiap pasien yang dirawat di rumah sakit atau di mungkin di praksis itu semua itu benar-benar didokumentasikan dari awal sampai akhir kayak gitu. Jadi dari diagnosa, keluhan pertama itu semua didokumentasikan dengan jelas, dan surat ini tuh akan dibawa pasien itu seumur hidup gitu dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Jadi ini merupakan tugas kalian sebagai dokter yang bekerja di sini. Itu yang kayak sebelah kanan contohnya kayak Arztbrief. Terus nah, setelah selesai, dulu aku masing-masing bagian itu punya waktu 20 menit. Jadi 20 menit anamnesa, 20 menit untuk aku tulis Arztbrief, lalu kemudian aku masuk ke bagian ketiga dari ujian aku, yaitu presentasi pasien. Presentasi pasien itu jadi aku duduk, penguji aku itu seakan-akan Oberarzt aku, di mana di sini biasanya kalau kita bekerja sebagai residen, kita adalah orang yang melakukan penerimaan pasien atau Aufnahme gitu. Setelah selesai kita Aufnahme, kita buat plan kita apa, lalu kita akan presentasikan kepada Oberarzt kita atau konsulen mungkin kalau di Indonesia. Jadi konsulen ini tinggal dengar aja, pasien datang dengan keluhan sakit perut, lalu dia punya riwayat ini.
Kemudian saran dari saya misalnya kita melakukan pemeriksaan ini untuk kita tahu apakah dia punya penyakit ini atau enggak, atau mungkin untuk mengeksklusi diagnosa yang ini kita harus melakukan pemeriksaan yang ini. Terus mungkin kalau seandainya diagnosa tersebut terbukti, terapi apa yang akan saya berikan kayak gitu. Biasanya model residensi di Jerman itu seperti itu. Jadi benar-benar residensi di Jerman itu kita dituntut untuk mandiri. Semua orang punya tugas sendiri-sendiri, tugas masing-masing. Satu pasien benar-benar kita tahu dari awal dia masuk sampai dia pulang ke rumah kemana, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai residen di Jerman. Berarti paling untuk tempat kita lapor, tempat kita nanya, kayak gitu-gitu untuk kerjaannya. Terus lanjut, lalu kemudian penilaian dari ujian ini sendiri itu biasanya tergantung dari pengujinya. Penguji itu biasanya punya seperti checklist kayak gitu. Apakah kita semua memenuhi checklist kemampuan yang kita dalam berbicara, menulis, kemudian mendengar mungkin, itu apakah sesuai dengan kompetensinya atau enggak. Jadi kalau misalnya semua checklist itu kita terpenuhi, itu kita bisa langsung dibilang lulus saat itu juga pada saat ujian tersebut. Tapi ada juga yang seperti di Berlin itu hasilnya akan keluar minggu depannya gitu. Terus biasanya juga kalau setelah kita ujian kita dikasih feedback juga oleh pengujinya, misalnya apa positifnya dari kita, apa negatifnya, apa yang perlu diperbaiki lagi. Seandainya kalau kita tidak lulus pada ujian tersebut, kita akan dikasih feedback dari pengujinya, kita kurangnya apa, terus mungkin dari pengujinya akan dibilang nanti ujian berikutnya minimal 3 bulan, minimal 6 bulan, tergantung dari pada saat kita ujian itu apa mungkin salah yang kita lakukan, apakah sesuai atau tidak kemampuan kita pada ujian itu. Tapi teman-teman tenang aja, ujian Fachsprachenprüfung ini bisa kita lakukan berkali-kali. Beda dengan ujian Kenntnisprüfung, itu kita hanya punya 3 kali kesempatan di Jerman. Kalau 3 kali kita nggak lulus, berarti kita nggak bisa melakukan ujian Kenntnisprüfung lagi di Jerman. Tapi kalau Fachsprachenprüfung ini tidak terbatas, kita boleh melakukan berapapun. Tapi ya teman-teman mesti mikir kalau kita ujian itu kan kita ngeluarin duit dan waktu yang terbuang itu juga banyak kayak gitu. Jadi benar-benar ujian ini jangan dianggap sepele. Ujian ini benar-benar langkah pertama yang harus kita tempuh untuk kita bisa maju selanjutnya untuk proses menjadi dokter dan bekerja di Jerman. Terus lanjut. Oke, selesai. Segitu aja slide dari aku. Oke, baik. Terima kasih banyak, Dokter Lola. Dikeplos dulu nih mungkin ya, bisa dikasih tepuk tangan nih reaction-nya. Oke, terima kasih banyak. Baik, Dokter Lola, ini sepertinya sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Tentunya tadi beberapa sudah dijawab oleh Dokter Yanuar, mungkin yang berkaitan, untuk kemudian tadi juga Dokter Sandi juga sepertinya sudah menjawab. Namun, sebelum saya tampilkan beberapa pertanyaan dari para dokter sekalian yang dituliskan di kolom chat, saya berikan kesempatan dulu untuk 2 orang yang mau menyampaikan lewat open mic ya. Tolong mungkin para dokter boleh raise hand terlebih dahulu. Nah, ini satu Dokter Aaron. Kemudian satu lagi, siapa? Saya beri kesempatan sebelum nanti kita masuk ke Dokter Rizkia. Silakan. Mungkin Dokter Aaron yang pertama, kemudian nanti yang kedua adalah Dokter Rizkia. Saya berikan kesempatan untuk Dokter Aaron. Silakan. Oh ja, oké. So, guten Tag, Dr. Fedora. So, ja, bijna vragen. So, with the Untersucher unserer Einstellung gegenüber dem Patienten beurteilen, sollten wir etwas ernst verhalten oder zum Beispiel, könnten ich Sie helfen oder wie heißen Sie?
Oder können wir uns etwas freundlicher vielleicht? Guten Hmm. Tag, kann ich Sie helfen zum Beispiel? So, vielen Dank. Ja. Okay, schön, dass du schon die deutsche Sprache Ja, gelernt hast, ne? ich werde in 3 Tagen werde ich nach Deutschland fahren. Okay, Ja, alles in 3 klar. Tagen. Aku balikin Mungkin dulu ini ke saya dokter jam sebentar ya. Januar. Jadi Ya pakai maaf ini bahasa Jerman saya jam. atau bahasa Iya. Indo ini? Ya maaf, ini Dokter Aron, salah satu dokter kami yang sangat terbaik. Beliau dari UI dan sebentar lagi puji Tuhan mau berangkat ke Jerman. Ya jadi Oh, ya nggak apa-apa. Silakan Dokter Lola dibantu. Kita nanti backup, don't worry ya. Mungkin oh bahasa iya, bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Jadi semuanya Ya, tahu. iya. cobain deh, Aku Tapi sih cobain deh. kita bisa. lihat Cobain deh kemampuan begitu. Dokter Aron ya. Ya. Bagus. Jadi Oh maksudnya iya. kita terus gimana sih kalau ngomong pasiennya bahwa kita sampai itu serius pakai bahasa formal gitu ya, pakai könnte ich Sie helfen misalnya, atau kita boleh friendly, misalnya pakai Umgangssprache gitu, kayak Hmm, aber ya. doch gitu loh. Boleh atau gimana dong? Enaknya. em, Bukan pasiennya ya, bukan sama dokternya. iya. Nggak, kalau tetap aja kalau misalnya ujian ini merupakan ujian formal dan pada saat kita sebagai dokter pun eh, ya oke, mungkin kalau misalnya sehari-hari pada saat kita bekerja tergantung pasiennya ya. Kadang kita ketemu pasien yang mungkin yang lebih kecil dari kita umurnya, mungkin kita bisa pakai Umgangssprache atau bahasa sehari-hari. Tapi pada saat ujian ini merupakan ujian formal, jadi semuanya itu benar-benar kita pakai Sitzen. Oke, danke. Pita. Oke, baik. Cukup ya Dokter Aron ya. Terima kasih. Ya, schon Selanjutnya, genug. siap. Selanjutnya Dokter Rizkia mungkin bisa kita beri kesempatan nih untuk langsung open mic ya. Ya, selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat malam, Dokter Lola. Dokter. Halo. Izin bertanya, Dok. Kalau saya ada dengar kalau KP itu kan kita waktu tunggunya lumayan panjang ya. Kalau misalnya kita daftar FSP ini, waktu tunggunya panjang juga kah seperti KP atau tidak? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Kalau masalah waktu tunggu itu merupakan memang tantangan kita yang di Jerman ya. Itu kayak semuanya udah tahu gitu, karena birokrasi di Jerman itu benar-benar lama banget. Em, Jawabannya tuh tergantung. Kenapa? Karena kalau misalnya semakin kamu cepat melengkapi dokumen kamu, itu berarti semakin cepat kamu bisa dapat jadwal ujian. Terus yang kedua, seberapa mendesaknya situasi kamu gitu. Jadi ada beberapa kasus yang teman-teman aku waktu itu terjebak karena masalah visa, antara ini aku harus ujian nih, kalau nggak ujian aku nggak dapat perpanjang visa lagi. Karena mungkin kelamaan dulu les bahasa Jermannya, prosesnya segala macam. Jadi waktu untuk ujian itu udah mepet banget gitu. Jadi untuk itu dia kayak kirim email, situasi saya begini, saya didesak oleh mungkin kayak Ausländerbehörde supaya kita cepat ujian. Itu bisa kita dapat termin ujian yang lebih cepat. Atau situasi ketiga itu misalnya kita bilang saya bersedia ujian secepat mungkin. Misalnya kita kirim email apabila ada orang yang mungkin batal atau apa, saya bersedia menjadi penggantinya kayak gitu. Jadi itu kalau di Jerman itu dulu aku berpikir awal-awal itu hitam dan putih gitu kan, iya dan tidak. Tapi setelah aku 6 tahun tinggal di Jerman, itu kadang ada bagian abu-abu gitu. Bagian abu-abu itu ada yang bisa kita gunakan untuk bertanya dan mungkin apa ya kata-kata yang tepatnya ya, seperti kayak bergen lah gitu. Bisa nggak kayak gitu. Tapi untuk kita bisa bergen itu, yang pertama kita harus punya alasan yang jelas dan juga kemampuan bahasa yang jelas gitu. Karena kan pada saat kita bergen itu kita mau menunjukkan kalau kita tuh siap loh untuk ujian gitu. Jadi kayak jadi untuk orang yang mungkin di sananya juga oh oke, kayak gitu. I know your language kayak gitu. Jadi ya bisa lebih cepat sih kayak gitu. Ada kemungkinan. Terus kalau untuk waktunya seperti kalau yang tertulis di website ya 3 sampai 6 bulan sih kalau formalnya gitu yang tertulis.
Oke, setelah baik. dokumen Anda lengkap. Terima Siap. kasih, Dok. Oke, sudah cukup Dokter Rizkia ya? Ya, sudah cukup. Oke, baik. Terima kasih, Dokter. Dan ini sepertinya ada beberapa yang sudah bertanya di kolom chat, dan mungkin tadi ada beberapa yang memang sudah dijawab oleh Dokter Yanuar. Mungkin mohon izin Dokter Yanuar atau Dokter Sandi terkait pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul di kolom chat dan mungkin berkaitan sama BPDS atau yang berhubungan dengan materi mungkin di luar proses berhubung pada malam hari ini mungkin bisa dibantu jawab. Mungkin saya persilakan dulu Dokter Yanuar dulu terlebih dahulu. Mungkin bisa di guide saya ya, Oke, yang baik. mana Siap. dulu? Soalnya Yang cukup banyak ya. karena cukup banyak ya, Dok ya. Baik, ini Iya. saya izin. Dan by the way, sebenarnya saya mengharapkan dokter-dokter, rekan-rekan di Indonesia atau dimanapun Anda berada, untuk langsung tanya jawab aja, nggak usah malu. Ini kita semua kan kolegial. Jadi Anda malam ini tuh mempunyai kesempatan yang baik bisa bercakap langsung dengan rekan-rekan saya yang berada di Jerman. Sebenarnya kalau boleh cerita, saya sudah nggak di Jerman, saya kerja di Singapura. Jadi Dokter Sandi dan Dokter Yosef dan Dokter Lola ini sebenarnya meluangkan waktu sibuk mereka untuk online langsung dari Jerman. Jadi santai aja untuk rekan-rekan, adik-adik di Indonesia. Ini tempat yang benar-benar aman untuk menanyakan dan memperbincangkan masalah. Oke, jadi ya mungkin balik ke Pak Islah. Over. Baik, siap Dok. Mungkin setelah satu pertanyaan dari kolom chat ini nanti kita perbanyak lagi untuk yang bisa open mic ya. Ini dari Dokter Jeffrey tadi sudah dijawab ya mungkin ya. Apakah perlu pengalaman kerja di Indonesia terlebih dahulu? Tadi Dokter Yanuar menjawab tidak perlu ya Dok ya. Oke, mungkin ini saya serahkan ke Dokter Sandi. Boleh Oke, baik, siap. cerita. Dokter Ini Sandi. rekan saya, kardiologis Oberarzt dulu, tapi sudah punya praksis. Mungkin bisa sharing, San, gimana ya pendapat Anda. Terima kasih, San. Maaf Pak Islah, pertanyaannya apa tadi? Saya Pertanyaannya lagi apakah baca pertanyaan terakhir soalnya. apa perlu pengalaman kerja di Indonesia terlebih dahulu? Kalau untuk syarat yang ujian itu tidak perlu. Tapi kalau untuk bekerja di Jerman, pengalaman kerja sebelumnya itu membantu banget. Oke, Tapi mudah-mudahan. kalau untuk syarat Fachsprachenprüfung sama untuk KP itu enggak. Oke, baik. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan dari Dokter Jeffrey. Oke, sesuai janji saya beri kesempatan lagi untuk 3 penanya yang mungkin bisa raise hand terlebih dahulu karena mungkin lebih enak ya karena ini bisa langsung ngobrol langsung dengan para pakar kita nih. Oke, pertama Dokter Arif. Disusul yang lainnya silakan Dokter Arif boleh open mic terlebih dahulu. Silakan Dokter. Ya, terima kasih. Perkenalkan diri ya, Dokter Arif. Jadi menarik ya. Silakan. Oh ya, selamat malam semua waktu Indonesia. Saya Arif dari Bangka Belitung. Karena tadi diizinkan diberikan kesempatan oleh Dr. Yanuar, saya mungkin agak ada beberapa pertanyaan. Untuk Dr. Lola, ada 2 pertanyaan. Pertama, terkait ujian yang Fachsprachenprüfung itu, kalau terkait misalnya ada teknik-teknik, apakah akan ditanya sampai sedetail misalnya, saya pernah lihat di YouTube, waktu itu kasusnya dapatnya tentang appendicitis, jadi akan rencana appendektomi. Kebetulan di situ saya lihat tempat dijelasin tuh appendektomi kami akan membuat appendisi 2 cm dari bla bla bla, apakah memang akan ditanya teknis itu atau bagaimana gitu. Yang kedua, untuk tips dan trik Dr. Lola ketika ujian, namanya ujian pasti bisa kita ada blank-blank itu, ketika itu gimana cara mensiasatinya, atau mungkin ketika penguji atau pasien ini kebetulan tidak mengerti bahasa, bagaimana tips dan triknya. Itu untuk pertanyaan Dr. Lola. Kemudian untuk pertanyaan Dr. Yanuar, tadi ingin konfirmasi lagi, tadi kan dokter bilang di chat bahwa ketika dengan A2 sudah bisa gabung dengan PTS Jermani, tapi tetap B2 untuk ke Jerman. Berarti A2, B1, B2 tetap dilanjutin di Indonesia dok ya? Apa misalnya A2 bergabung dengan PTS Jermani, tapi lanjutin sekolah bahasa Jermannya di Jerman, dan ujian B2 di Jerman atau bagaimana? Kemudian terakhir, terkait dokter-dokter yang sudah tinggal di Jerman, kebetulan sempat di televisi, sempat beberapa kali lihat berita tentang partai AfD dok yang alternatif for Deutschland yang agak anti imigran itu bagaimana, maksudnya apakah akan berefek dengan tenaga
ahli seperti nanti kita akan spesialis bagaimana. Terima kasih atas kesempatan. Baik, terima kasih Dokter Arif. Saya persilakan untuk Dokter Lola mungkin bisa langsung jawab. Oke, kalau yang pertanyaan pertama tentang appendektomi, seberapa detail bakal ditanya, itu semuanya tergantung penguji sih. Maksudnya, aku jujur dulu persiapin juga tentang pemeriksaan seperti itu. Jadi sebenarnya yang dituntut itu gimana caranya kita menjelaskan bahasa-bahasa medis atau pemeriksaan-pemeriksaan bahasa Jerman, pemeriksaan dalam bahasa medis, tapi dalam bahasa sehari-hari yang bisa kita jelasin ke pasien seperti itu. Seperti kayak sebenarnya sama aja kan kayak di Indonesia gitu. Kita mau misalnya appendektomi kayak gitu, tapi kan pasien di Indonesia juga nggak ngerti kan appendektomi itu apa gitu. Kita juga jelasin kan. Itu juga sama, kita jelasin tapi dalam bahasa Jerman. Itu bisa sih, bisa keluar di ujian gitu. Atau misalnya contoh Anda mau melakukan sonografi ultrasound gitu kan. Nanti disuruh jelasin juga ultrasound itu apa kayak gitu. Jadi pada saat kalian belajar itu juga termasuk bahan ujian sih kayak gitu. Kadang kalau ketemu yang ini kan penguji yang iseng kayak gitu, atau mungkin yang dia tahu nih orang bagus nih dari awal kayak gitu. Aku mau tahu nih dia seberapa dalam sih maksudnya pengetahuan dia kayak gitu. Bisa juga sih disuruh jelasin. Jadi tetap belajar tapi kalian sih lebih baik mempunyai ini sendiri ya, bikin catatan sendiri gitu loh. Dengan bahasa kalian sendiri, nggak perlu sama persis apa yang dari YouTube kayak gitu. Erklären aja, maksudnya jelasin aja dengan yang mudah, dengan bahasa pasien kayak gitu, dan singkat gitu. Nggak perlu panjang, dia cuma mau tahu benar apa enggak gramatik kita gitu. Jadi bukan isinya, ya jangan sampai salah-salah juga gitu. Cuma ya nggak perlu detail banget kok pada saat menjelasin itu. Terus yang kedua, pada saat blank, pada saat ujian gitu. Sebenarnya kalau misalnya aku boleh sharing dari pengalaman aku sendiri kayak gitu ya, aku tuh ujian Fachsprachenprüfung itu 2 kali loh. Jadi yang pertama kali itu aku nggak lulus jujur. Aku nggak lulusnya di mana, nggak lulusnya di bagian tel kedua, di bagian Arztbrief gitu. Jadi gini, pengalaman aku itu dulu pada saat aku 2017 ke Jerman, itu aku boleh kerja dulu, terus kemudian baru ujiannya tuh bisa belakangan. Itu kayak pengecualian lah pada saat itu aja. Kalau sekarang kan nggak bisa kan, kita harus lulus dulu. Jadi pada aku itu ujian Fachsprachenprüfung yang pertama itu setelah aku 8 bulan kerja di Jerman. Jadi aku ngelewatin Probezeit juga, Probezeit dulu 6 bulan, itu kan kayak ngap ya, kita pertama kali kerja kayak gitu. Oh ya, aku nggak pernah punya pengalaman kerja di Jerman. Itu yang teman-teman harus tahu. Jadi begitu aku selesai studi sekolah, aku langsung bahasa persiapan bahasa Jerman dan aku langsung pergi ke Jerman. Itu aku dapat pertanyaan dari chef arts aku di tempat pertama kali aku kerja, Frau Fedoro dulu pernah ngapain aja? Oh maaf chef, aku nggak punya pengalaman kerja. Jadi aku benar-benar mulai semuanya dari sini. Mulai dari ambil darah sampai pasang flexule, pasang infus, aku benar-benar semuanya belajar dari nol di Jerman kayak gitu. Terus karena aku udah 8 bulan kerja, aku dulu pas ujian itu berasanya tuh kayak cukup yakin, jujur. Maksudnya tuh kayak, ya ini kan yang sehari-hari aku lakuin di rumah sakit, anamnesa pasien, tulis brief kayak gitu, terus kayak presentasi. Itu aku 8 bulan kerja itu untuk ujian menurut aku dulu nggak ada masalah kayak gitu. Jadi aku bisa dibilang agak menyepelekan sih pas ujian pertama aku gitu. Salahnya itu aku nggak terlalu banyak latihan. Jadi pada saat kita bekerja itu kan kita nulis Arztbrief itu kita ketik gitu kan, ketik di komputer atau kita juga bisa dikte, nanti ada orang yang ngetikin. Tapi pada saat ujian itu kita nulis pakai tangan gitu kan. Kita nulis pakai tangan dengan waktu 20 menit. Nah, itu aku kurang latihan kayak gitu. Jadi pada saat aku ujian itu
karena dengan waktu juga, jadi banyak gramatik aku yang salah pada saat mendokumentasikan, dan juga antara kita bekerja, biasa kita ngetik dan menulis, itu bisa beda juga kayak gitu. Jadi itu salah satu tips dari aku yang buat teman-teman semua itu, benar-benar ujian itu jangan dianggap sepele, ini serius banget ujian ini kayak gitu. Nah, jadi setelah aku tahu kan seperti yang aku bilang di terakhir kan kita dikasih feedback kan. Feedback aku itu aku nggak lulus di bagian yang kedua kayak gitu. Banyak banget coretan merahnya, gramatik aku salah kayak gitu. Ya jadinya aku mesti ngulang lagi kayak gitu. Nah, dari situ aku sempat ikut online course kayak gitu. Dan terus chef dari rumah sakit aku itu baik banget. Dia bahkan menyediakan les gratis privat buat aku kayak gitu. Untuk ngeles gramatik kayak gitu dia yang sediain semua, cariin gurunya, dibayarin. Ya udah sih. Jadi kan aku jadi tahu salah aku di mana, ya aku harus memperbaiki lagi tulis tangan pakai brief dengan gramatik yang benar. Yang kedua, setelah itu kalau nggak salah jaraknya 3 bulan sih aku nunggu. Yang kedua aku lulus sih kayak gitu. Terus kalau misalnya blank atau apa kayak gitu, pada saat persiapannya benar-benar harus ini banget sih, benar-benar banyak latihan sih mungkin, karena latihan kayak gitu, supaya benar-benar siap banget kayak gitu. Baik, siap. Terima kasih banyak Dokter Lola untuk jawabannya. Apakah dari Dokter Arif mungkin ada tambahan lagi sebelum nanti dijawab pertanyaan untuk PPDS? Sudah cukup, terima kasih dok. Oke, baik, terima kasih Dokter Arif. Mungkin Dokter Yanwar bisa menjawab pertanyaan dari Dokter Arif tadi terkait pertanyaan beliau. Ya, selamat malam ke Bangka dan Belitung ya, Dokter Arif. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya. Melihat kualitas pertanyaan, Anda banyak tahu rupanya tentang di Jerman, bahkan mengerti partai politik. Mudah-mudahan sudah nyoblos juga ya, 3 minggu lalu. Oke, ke pertanyaan kenapa saya bilang sekarang A2. Contohnya Dokter Aron itu bergabung bersama kami itu B2 ya. Kenapa saya targetkan anak-anak dulu B2 semua? Karena saya mau melihat kualitas anak-anak dari Indonesia. Apakah mereka benar-benar serius bersama kami? Karena kami juga investasi di kalian kan. Nanti kalau kalian bergabung sama kami, tentu ada fee yang harus dibayar. Tapi kita juga invest waktu banyak ke kalian juga. Dan ini adalah kerjasama antara Anda dan kami. Jadi bukan kalian ikut kami semuanya berjalan dengan lancar, bukan. Kita semua mau menjadi dokter-dokter yang mandiri, kita semua konsulen, kita guide kalian semua. Jadi seperti Dokter Lola bilang, di Jerman itu banyak mandiri. Kita konsulen, Dokter Sandi, Dokter Yosef, dan saya, kita guide kalian dengan pengalaman yang berbeda. Saya melihat anak-anak yang sudah join, itu kena nunggu masalah defisit visa. Oke? Jadi saya rasa nggak mesti langsung join B2 sekarang. Walaupun pada ujung-ujungnya di Jerman pasti ditanya B2 juga. Jadi sertifikat B2 itu tidak bisa ditawar. B2, FSP, dan KP itu Anda harus punya. Jadi selalu ingat kalau mau ke Jerman 3 ujian ini, tetapi harus digarisbawahi kalau Anda lulus semua, Anda mendapat STR atau aprobasi dari Jerman seumur hidup. Sampai Anda meninggal ya, sampai sekarang. Jadi walaupun saya sudah bekerja di Singapura 3 tahun, jadi saya bisa kembali kapan aja ke Jerman atau bekerja di Eropa, bahkan kerja juga di Inggris. Nah, saya merasa dalam waktu menunggu kemampuan Anda menjadi B2, Anda sudah bisa gabung sekarang A2. Jadi selama Anda sekolah A2 di Indonesia, Anda sudah bisa mempersiapkan dokumen. Kan dari A2 ke B2 mungkin kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun, tergantung kecepatan Anda intensif atau tidak intensif. Jadi A2 kalian gabung, kita urusin dokumen, mudah-mudahan di Indonesia bisa lulus B1 atau B2. Ya mudah-mudahan pada umumnya sih B2. Jadi Anda sampai di Jerman udah save 1 ujian. Oke, cukup jelas Dokter Arif? Jelas dok. Oke, yang over Pak Islah. Baik, siap. Terima kasih banyak Dokter Yanwar untuk jawabannya. Saya persilakan kembali
para dokter yang ingin bertanya langsung ya kepada narasumber kita, Dr. Lola dan juga para founders kita pada malam hari ini, silahkan melakukan raise hand dulu. Nanti saya akan beri kesempatan untuk bertanya sambil menunggu. Mungkin ada pertanyaan juga dari Dr. Andrew. Pertanyaannya mungkin untuk Dr. Lola. Selain Gute, apakah tes ICL atau OSD dapat diterima untuk hasil B2 untuk lanjut PPDS? Nanti after pertanyaan ini dijawab, mungkin kita berkesempatan Dr. Jesslyn ya. Silakan mungkin Dr. Lola. Itu balik lagi tergantung Bundeslandnya. Kalau misalnya aku di Brandenburg itu jelas banget pada persyaratannya itu hanya udah ditulis hanya menerima sertifikat bahasa dari Gute atau TELC. Jadi untuk bisa aku ujian Fachsprachenprüfung di Brandenburg, aku harus punya sertifikat B2 dari Gute atau TLC gitu. Tapi Bundesland lain misalnya Frankfurt itu Hessen, ya genau. Hessen itu dia kayaknya bisa terima dari mana aja kayak gitu. Jadi balik lagi tergantung Bundeslandnya. Oke, baik. Iya, terima kasih. Tapi jangan ambil resiko ya. Di Indonesia kan TELC juga nggak well established. Jadi kalian dari Indonesia persiapkan Gute aja. Jadi Gute Iya, itu kalau Gute sebenarnya udah pasti diterima ya, sih. jangan Baik, cari resiko lah ya. siap. Oke, baik. Ini ada 3 dokter yang sudah raise hand. Ini yang pertama Dr. Jesslyn, silakan di open mic. Nanti lanjut Dr. Tiara dan nanti lanjut terakhir Dr. Andi. Silakan. Ya, selamat malam dokter. Izin bertanya, saat ini kan saya sedang internship dan melakukan kursus bahasa Jerman di Indonesia. Tapi saya masih bingung selanjutnya tuh sebaiknya bagaimana? Apakah ada kursus khusus untuk FSP dan KP? Jika apakah ada rekomendasi kursusnya apa? Lalu tadi dikatakan untuk ujian KP-nya maksimal 3 kali. Nah, misalnya kalau sudah gagal 3 kali, itu harus bagaimana? Terima kasih. Oke, sebelum dijawab, Dr. Jesslyn mohon izin dari kota mana? Tadi belum sempat kenalan nih. Dari Balikpapan. Balikpapan. Oke, luar biasa. Terima kasih. Silakan Dr. Lola mungkin bisa dijawab. Ya, jadi kalau seandainya habis beres bahasa B2 ya, B2 atau C1 sih boleh kalian maju sampai C1 untuk bahasa Jermannya. Aku juga nyaranin kayak gitu. Kadang B2 juga masih kurang untuk dokter kayak gitu. Kalau aku dulu itu sebenarnya aku dulu untuk yang ujian pertama itu aku nggak ini sih, aku persiapin sendiri kayak gitu. Karena dari anamnesa, sebenarnya struktur untuk FSP itu kalau teman-teman mau belajar sendiri itu dari YouTube atau dari mana-mana aja itu udah banyak banget sumber infonya gitu kan. Terus mungkin cari teman latihan. Tapi masalahnya kadang kan kita juga nggak punya teman latihan kalau misalnya kita sendirian ke Jerman atau apa. Terus kayak pengalaman aku dulu yang aku setelah gagal ujian pertama kali itu aku sempat ikut ujian les online sih. Les online, Dokter Yanuar nggak apa-apa kan aku sharing aku dulu pernah ngeles sama siapa atau gimana? Ya kita prinsipnya PPDS Germany nggak ada rahasia ya. Karena kita Oh, semuanya membantu. Yang penting semua tujuannya sampai. Jadi buka-bukaan aja semua. oh iya, kalau Ya. aku dulu pernah ikut les online untuk FSP, karena pada saat itu aku bekerja ya, aku nggak sempat untuk cari teman untuk ayo kita latihan bareng FSP gitu. Itu nggak possible untuk saat aku di situ. Aku ikut dari Frau Paps. Frau Paps itu bagus banget kalau misalnya kalian ujian Fachsprachenprüfungnya itu di Bayern, karena dia benar-benar banyak info banget untuk negara bagian Bayern. Beate Paps kalau kalian cari di Facebook, PABST. Kemudian aku sempat juga ikut simulasi dari
aku lupa nama lembaganya, tapi yang punya itu atau yang gurunya itu dia baik juga, namanya Nina Colette. Collette. Kalau dia basisnya di kalau nggak salah Köln kayak gitu. Kalian bisa email, terus untuk ngelesnya juga bisa pakai Zoom kayak gitu. Terus udah aku selesai ujian FSP, kan aku ujian KP kan. Untuk ujian KP aku nggak mau mengulang kesalahan yang sama kayak gitu. Aku benar-benar harus serius karena waktu itu kayak ujian itu cuma sekali kayak gitu. Kalau dulu prinsip aku kayak gitu, aku nggak mau ngulang lagi kesalahan yang sama. Jadi benar-benar aku persiapin yang baik. Tapi pada saat itu kan aku harus kerja kan kayak gitu. Jadi aku ikut online course dari Medido CEO. Itu dia juga basisnya di Nordrhein-Westfalen. Itu salah satu ketuanya atau pendirinya itu salah satu dokter dari Münster kayak gitu. Jadi dia punya banyak info banget untuk KP di bagian Nordrhein-Westfalen. Tapi intinya dia juga punya info-info dari negara bagian yang lainnya kok. Dulu sih aku cukup merekomendasikan ya Medido CEO itu. Cuma yang sekarang itu yang aku tahu harga kursus di Medido CEO itu cukup mahal, sekitar 4.000 atau 5.000 kalau teman-teman mau ngambil semua. Which is pada zaman aku dulu waktu ujian aprobasi itu sekitar aku ngeles sama dia 2019, aku nggak ngambil semua kursusnya, aku cuma yang aku perlu aja kayak radiologi, Strahlenschutz gitu kan aku keine Ahnung mau belajar dari mana kan. Itu dulu per kursnya cuma 150 euro gitu. Jadi mungkin kalian bisa searching di Instagram atau di websitenya kalau memang mau tahu harganya yang sekarang berapa gitu. Dan sebenarnya masih banyak sih kayak tempat-tempat ujian KP, persiapan ujian KP yang lainnya kayak gitu. Kayak misalnya VIA gitu kan di Freiburg atau di Frankfurt. VIA di Freiburg sih temen aku juga rekomendasiin sih. Baik, siap. Terima kasih, Dokter Lola, atas jawabannya. Sorry Dokter Lola, maaf. Siap. Dulu FSP kursnya di mana jadinya? Yang primernya FSP di aku mana? kurs online sama Frau Paps Oke, yang sendiri. tadi aku Oke, bilang, sendiri. sama aku pernah juga kayak bayar simulasi sekali 2 kali itu sama Nina Colette itu yang dari Köln. Oke. Itu ya. ya aku lupa nama kursusnya dia kayak gitu. Tapi bisa di-searching sih. Oke, ya menarik kan, makanya saya buka bilang ya Dokter Lola juga promosiin kita lagi kalau Anda lihat ya Medico Kio ya partner PPDS Germany juga, saya baru posting di grup. Oh, oke. Jadi ya Terus pertanyaannya udah ada dijawab belum ya dari yang tadi Jesslyn udah semua belum sih? Udah dok, ya terima kasih. Oh, Oh ya. kalau misalnya tadi ujian KP maksimal 3 kali, kalau sudah gagal gitu nanti bagaimana? Dok? Jujur aku sampai sekarang dari orang Indonesia sendiri yang di Jerman, aku belum pernah dengar cerita 3 kali gagal. Semuanya di percobaan terakhir yang ketiga kali itu berhasil. Itu aku kenal 2 kolega, mereka 2 kali ujian di Münster itu gagal, tapi yang ketiga mereka pindah ke Berlin dan akhirnya lulus. Aku juga pernah dengar cerita tentang salah satu teman, tapi bukan dari Indonesia, dia dari Timur Tengah, dia 3 kali nggak lulus ujian KP, terus chef arts dari rumah sakit dia tuh kayak spesial ngomong ke Erste Kammer, tolong dibantu segala macam, ini kasih dia kesempatan sekali lagi, bla bla bla. Akhirnya dia bisa majuan ujian keempat dan lulus. Makanya aku selalu bilang di Jerman ada bagian abu-abu. Terima kasih dok. Oke, baik, siap. Ini masih ada 2 penanya lagi. Dokter Tiara Putri, silakan untuk silakan di open mic terlebih dahulu. Dokter Tiara Putri mungkin bisa monitor atau kalau belum ready mungkin bisa di Halo. Silakan dok. Oke. Ya. Oke, maaf sebelumnya tadi saya telat join.
Terima kasih tadi jawaban-jawabannya kurang lebih tadi pertanyaannya hampir mirip sih sama sebelumnya. Cuman yang di sini saya ingin tanyakan soal ujian FSP sama KP itu kurang lebih bentukannya kayak gimana ya? Apakah mirip-mirip TOC kompre gitu atau mungkin yang FSP cuman fokus ke anamnesis aja? Maksudnya untuk settingnya gitu karena sampai sekarang saya belum ada bayangan sih gitu. Itu dok, kalau untuk dari saya sendiri sejauh ini habis ujian B1 lagi nunggu hasil. Terus kalau nggak salah suruh ngurus defisit beside dulu ya baru buat ngurus visa atau dulu sebenarnya bisa langsung ngurus visa ya dok. Gitu. Terus mungkin pertanyaan selanjutnya sebenarnya saya mau tahu soal peluang kan kalau di sana mau daftar spesialis lebih ke arah cari lowongan pekerjaan ya kalau nggak salah. Nah itu untuk peluang dokter bedah plastik atau dokter kulit gitu kurang lebih seperti apa ya tuh gambarannya? Soalnya saya dengar dari senior ada beberapa yang ke psikiatri dulu, terus mungkin pindah interna, terus baru ke bedah kayak gitu. Di sana sering pindah-pindah gitu dok. Jadi masih bingung soal secara teknisnya tuh gimana untuk pas selesai KP. Terima kasih. Oke, baik. Ya, tadi yang pertama apa ya Pak Islah? Aku lupa nih. Ya, kurang lebih tadi pertanyaan yang ditanyakan sama dokter. Perbedaan jelas FSP dan KP. Apakah itu Dokter Tiara? Oh, setting ya benar. Iya, settingannya apakah kayak Ya, osteokompre kemarin di UKM PPD gitu Iya, apa ya. gimana? Oke. Kalau FSP itu kita cuma datang ke Kamar, kita dapat undangan kan ujiannya tanggal segini, jam segini, terus kita datang ke Kamar, terus ujiannya tuh di ruangan kita duduk dengan 2 penguji, terus langsung seperti simulasi gitu kan, anamnesa, terus nanti 20 menit kalian punya waktu untuk nulis, terus nanti bagian yang ketiga itu kalian presentasi pasien. Itu cuma itu doang. Kita dan 2 penguji di satu ruangan. Kalau misalnya aprobasi, kalau di pengalaman aku itu 2 hari kayak gitu. Tapi sejak corona ini jadi cuma 1 hari. 2 hari itu gimana? Jadi hari pertama itu kita datang ke rumah sakit tempat kita ujian, kita dapat pasien di sana, langsung anamnesa, pemeriksaan fisik, lalu kemudian kita presentasi ke penguji kita tentang langkah terapi kita, terus dokumentasi, habis itu kita pulang. Terus hari kedua kita datang lagi, pengujinya bisa tanya dulu, misalnya kayak tentang kasus pertama, kasus si pasien pertama, terus setelah kasusnya itu selesai, langsung masuk ke masing-masing pertanyaan. Jadi pada saat Kennisprüfung itu ada 3 penguji biasanya dari penyakit dalam, bedah, dan satu lagi itu biasanya itu bagian tertentu kayak gitu. Maksudnya kalian bisa dapat dari psikiatri, bisa dapat dari mata, dari neurologi kayak gitu. Jadi ujian di Jerman itu kebanyakan mündlich, tanya jawab kayak gitu. Berarti tadi yang KP lebih ada pasien aslinya gitu ya dok ya? Iya, Kurang lebih kalau satu. Oh iya. Tapi kalau FSP nggak ada, cuman kayak wawancara gitu ya dok ya? Antara pengujinya jadi pasien atau ada orang yang pura-pura jadi probandus jadi pasien. Oh, tapi cuman satu penyakit aja berarti yang akan ya entah yang akan kita dapatkan nanti cuma satu ya? Iya, kalau FSP ya. Oh, kalau KP kurang lebih ada berapa penyakit berarti? Kalau KP terserah pengujinya. Maksudnya maksudnya aku KP juga, KP itu ujian yang menurut aku sulit ya. Kayak maksudnya karena kita harus belajar semuanya kayak gitu. Ya KP belajar semuanya sih. Dulu patokannya itu kalau kalian ketik Google Ambos, itu Ambos itu salah satu website kedokteran yang
teman-teman medicine studenten di sini juga pada pakai kalau mau ujian aprobasi itu. Nanti di Ambos itu ada kalian cari M3. M3 itu topik-topik semua yang akan keluar pada ujian aprobasi. Jadi dari situ. Coba nanti Google. Ya. Baik, terima kasih Dr. Lola. Selanjutnya mungkin ini ada Dr. Andi Dina dan nanti yang terakhir Dr. Giovanna ya. Silakan Dr. Andi Dina mungkin bisa di open mic terlebih dahulu, dan ini tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat ini sebetulnya sudah dibantu jawab ya oleh para founder. Jadi mungkin para dokter sekalian bisa ngecek dulu di balasan di chatnya ya. Karena saya khawatir ini tidak terjawab semua nih pertanyaan yang ada di kolom chat nih. Silakan Dokter Andi Dina, silakan. Selamat malam dan selamat siang untuk Dokter Lola. Saya Dina, koas dari Surabaya. Saya izin bertanya. Saya pernah membaca di suatu website kalau setelah lulus FSP itu tuh akan mendapatkan lisensi sementara, kalau nggak salah namanya Berufserlaubnis. Dan saya ingin bertanya, apakah selama lisensi sementara itu apakah kita bisa bekerja sambil mempersiapkan untuk KP dan mungkin bekerjanya apakah bisa di rumah sakit gitu? Dan selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, itu tadi di pertama itu dipaparkan bahwa 2 tahun itu merupakan persiapan untuk FSP dan KP. Apakah 2 tahun itu dipersiapkan bisa di Indonesia atau hanya bisa dilakukan di Jerman? Terima kasih. Iya, jadi kalau yang pertama itu, aku jawab yang pertama atau kedua ya? Silakan dok, mungkin yang pertama dulu tadi boleh. Santai aja dokter Lola, yang bisa Enggak, dijawab. karena kalau terlalu banyak, kalau satu orang Iya. nanya tuh 2 Iya. sampai 3, aku kayak ingetnya tuh yang Iya. terakhirnya aja gitu Iya. pertanyaannya. Satu, Mungkin kalau saya satu orang ya mungkin asisten tanyanya itu nanya, satu-satu dulu ya, adik-adik jangan langsung borongan. Oke, Tadi siap. kayak dokter Arif kita udah nggak bisa semua ingat. Oke, satu-satu. Iya, nggak bisa inget lagi. Tadi yang ya jadi tadi apa Pak Iswa yang pertama ya? Dokter Andi Dina tadi ya? Iya, dokter. Tadi mungkin bisa diulang satu-satu dulu pertanyaannya. Pertama mungkin bisa kita langsung jawab sama dokter. Oke, itu saya pernah baca di suatu website kalau setelah lulus dari FSP itu kita akan mendapatkan lisensi sementara kalau nggak Oh iya, salah Berufserlaubnis. oke, aku udah nangkep. Ya, betul. Itu juga pengalaman aku sendiri yang seperti aku bilang, pada saat kita udah lulus FSP itu kita bisa kerja pakai Berufserlaubnis. Itu benar-benar kita bisa kerja kok di rumah sakit atau di praksis yang mau terima kita pakai Berufserlaubnis. Tapi itu bukan residensi ya, itu tidak dihitung residensi. Hanya kita boleh kerja di bawah dokter-dokter yang punya aprobasi kayak gitu. Tapi bisa kerja dan dapat gaji juga kok. Oke, berarti saat bekerja itu masih bisa ada waktu untuk mempersiapkan KP gitu ya, Dok ya? Bisa, tapi lebih sulit daripada teman-teman yang nggak kerja. Karena kan seperti aku juga yang aku udah lakuin kan kita kerja dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, jam 5. Berarti kita cuma punya waktu belajar kan mungkin setelah malam, sore sampai malam kayak gitu. Jadi waktu aku ingat banget aku belajar waktu itu 3 bulan dari Agustus sampai Desember. Yaitu pulang kerja, weekend belajar kayak gitu. Baik. Terima kasih Dokter Lola. Oh, pertanyaannya tadi Sama-sama. sudah selesai ya Dokter Andi Dina ya? Dan yang satu lagi itu yang tadi pertama dipaparkan oleh Dokter Yosef, itu 2 tahun itu merupakan waktu persiapan untuk FSP dan KP. Dan waktu persiapan selama 2 tahun itu apakah bisa dilakukan persiapan di Indonesia atau hanya bisa di Jerman? Saya persilakan Dokter Yosef mungkin bisa langsung dibantu jawab dok. Ya, saya coba jawab atau nambahin yang pertama, Berufserlaubnis saya juga ngalamin, cuman pada saat itu saya masih dihitung dalam rangka Weiterbildung. Kalau sekarang setahu saya udah nggak dianggap Weiterbildung, jadi agak ya misalnya mau internis kamu meskipun kerja menggunakan Berufserlaubnis ya nggak dihitung Weiterbildung.
Kemudian nggak semua rumah sakit atau praksis mau nerima, mungkin banyak rumah sakit dan praksis yang nggak mau nerima kalau cuman beruf Erlaubnis itu karena banyak keterbatasan. Jadi mereka yang benar-benar perlu yang udah teraprobasi gitu. Jadi ya daripada kamu kerja sibuk, mendingan kamu lebih baik fokus. Kalau saran saya seperti yang Dokter Lola bilang, ya dengan kerja pagi sampai sore, gimana kamu buat belajar fokus gitu. Nah yang kedua, semua apapun bisa dari Indonesia kalau kita mau aktif dengan mencari seperti Dokter Lola dengan segala keterbatasannya ya mungkin bisa-bisa saja persiapan dari Indonesia. Cuman seperti dibilang ya pasti masih banyak kekurangannya. Teman partnernya siapa, waktunya kayak gimana. Kalau di Jerman kita ngobrol dengan orang Jerman yang mungkin mereka saat ini jam 4 sore, jam 5 sore setelah mereka kerja mereka luangkan waktu buat partner ya di kita udah jam 10, jam 11 malam gitu. Jadi ya pasti ada keuntungan dan kekurangannya gitu. Nah, justru dari sini ya terusnya saya mau nyampaikan tadi ada juga pertanyaan tentang yang Dokter Lola bilang, oh ya dia dengan FSP akhirnya dia harus berurusan dan harus dipulangin gitu. Karena dia terlalu sibuk dari awal B1, B2 kelamaan di Jerman, akhirnya ya nggak keburu, akhirnya dipulangin gitu. Nah, ya di sini kita juga PPDS mau mempersiapkan semua itu sedetail mungkin biar nggak terjadi hal-hal seperti itu gitu dari awal. Memang persiapannya harus bagus, kuat. Baik. Baik dok, siap. Terima kasih banyak Dr. Yosef atas jawabannya. Selanjutnya ini ada Dr. Giovanna dan juga Dr. Anastasia. Mungkin pertanyaan singkat, silakan. Saya persilakan Dr. Giovanna dulu terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin dokter, aku mau bertanya. Aku kan kemarin iseng-iseng aja nih email ke approbation.erlaubnis yang Oberbayern, terus udah dibales-bales gitu, terus aku udah daftar ke Bundesagentur für Arbeit segala, terus udah dapat bereiterin gitu, dikasih info udah milih Bundesland juga, iseng banget sih. Terus udah ujian B2 juga, tadi yang kurang sertifikat Hyorennya. Terus selanjutnya tuh aku ngapain ya? Terus defisit budget tuh yang keluarin siapa ya sebenarnya dok? Terus bisa nggak sih aku ke persiapannya di sini, tapi nanti aku ke Jerman cuma buat FSP, terus pulang lagi nyari kerjanya dari sini, bisa nggak sih gitu dok? Kasih dok. Siap. Terima kasih Dokter Giovanna. Mungkin bisa langsung dijawab Dokter Lola. Setelah iya sih defisit besar sekarang itu kan jadinya agak beda ya prosesnya sama dulu gitu. Kalau sekarang itu untuk mendapatkan visa itu kalian perlu defisit besar dari tempat kalian mau ujian. Jadi misalnya contoh kalian mau ujian di Berlin gitu kan. Jadi kalian kumpulin semua persyaratan di Berlin, lalu kemudian kalian kirim langsung ke Landesamt Berlin. Terus nanti dari Landesamt Berlin itu akhirnya kan kalian punya Bescheinigung kalau kalian ternyata berasal dari Indonesia dan mesti melakukan ujian Versprachenprüfung ini. Defisit besar itu sebenarnya kalian tahu apa nggak sih? Jadi defisit besar itu sebuah kayak catatan gitu, sebuah kayak surat itu yang menunjukkan kalau kita itu kita berasal dari negara Indonesia itu tidak menggunakan bahasa Jerman, terus juga mungkin dalam segi pengetahuan, segi mungkin jam studi atau apa kita tuh tidak setara dengan studenten yang melakukan medicine di Jerman. Jadi namanya defisit gitu, kurang gitu kan. Kita kurang untuk itu dengan bukti defisit besar itu untuk melanjutkan langkah kita bekerja di Jerman, makanya kita perlu ujian Versprachenprüfung dan ujian Kenntnisprüfung.
gitu loh. Jadi maksudnya defisit besar. Jadi kalian udah selesai itu kalian kirim dokumen yang kalian punya ke tempat kalian mau ujian. Nanti kalian dapat defisit besar. Defisit besarnya itu kalian pakai untuk nge-apply visa di Bookshelf. Gitu sih prosesnya. Oke, baik. Mungkin apakah cukup menjawab, Dokter Giovanna? Sama tadi bisa nggak ya dok aku ke Jerman cuma buat FSP doang terus pulang lagi kayak nyiapinnya dari Indo aja gitu dok. Nyiapin persyaratan. Sama apa ya tadi ya? Itu dulu deh dok. Aku lupa dok. Iya sama, kalau kebanyakan juga aku yang lupa nanti. Apa namanya? Gini loh, misalnya kalau misalnya kalian mau FSP itu kalian mau persiapan di Indonesia sih nggak apa-apa, bisa aja. Tapi apakah kalian bisa gitu? Maksudnya lancar dalam berbahasa Indonesia kalau kalian tuh cuma stay di Indonesia? Itu pertanyaan aku. Karena kan kalian yang bisa menilai diri kalian sendiri gitu. Tiba-tiba kalian dapat, misalnya kalian cuma persiapan di Indonesia, terus dapat misalnya kalian dapat undangan, ya bulan depan kalian tinggal ujian gitu. Terus bulan depan langsung ke Jerman, apakah kalian bisa langsung gitu bulan depan langsung ujian gitu? Untuk aku sendiri pengalaman dulu sih aku bilang aku nggak bisa ya kalau kayak gitu. Maksudnya karena aku perlu penyesuaian. Maksudnya apa yang kita pelajaran di Indonesia berbicara menulis dengan yang kita alami di Jerman ini mungkin 180 derajat bisa beda gitu.